Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Permana Haji, NIM 043, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam matkul logika, yaitu silogisme dasar dalam penalaran logis. Yang pertama yaitu apa itu silogisme? Silogisme adalah bentuk penalaran deduktif yang terdiri dari dua premis. Yang pertama pernyataan dan proposisi dan satu kesimpulan. Jadi dengan menggunakan silogisme kita bisa menarik kesimpulan yang benar selama premis-premisnya benar. Secara sederhananya silogisme adalah alat untuk membantu kita berpikir secara terstruktur dan logis untuk menarik kesimpulan yang valid. Tetapi ada syaratnya selama tadi premis-premisnya itu benar. Kemudian komponen silogisme. Untuk memahami silogisme, mari kita harus mengetahui komponen-komponennya. Komponen silogisme itu ada 3 komponen, yaitu yang pertama premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu premis mayor. Premis mayor di sini bisa kita artikan sebagai pernyataan umum yang lebih besar. Kemudian untuk premis minor sendiri yaitu adalah pernyataan yang lebih spesifik, tetapi premis minor ini terkait dengan premis mayor. Kemudian yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan yang ditarik kesimpulannya melalui kedua premis tadi, premis mayor dan premis minor. Untuk kita bisa lebih mudah memahami tentang komponen-komponen tersebut, saya akan memberikan masing-masing satu contoh dari tiga komponen tadi. Yang pertama adalah premis mayor. Contohnya adalah semua manusia adalah makhluk hidup. Kemudian yang kedua premis minor. Contohnya Ani adalah manusia. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Ani adalah makhluk hidup. Dari contoh ini kita bisa mengetahui bahwa kesimpulan yang ditarik secara logis itu benar jika kedua premisnya juga benar. Maka dari itu bisa disebut sebagai silogisme. Kemudian yang selanjutnya di sini kita akan membahas jenis-jenis silogisme. Ada beberapa jenis silogisme di sini. Yang pertama yaitu silogisme kategori. Silogisme kategori melibatkan kategori atau golongan seperti yang kita lihat contoh tadi, semua manusia adalah makhluk hidup. Itu adalah silogisme kategori. Kemudian yang kedua adalah silogisme hipotetik. Apa itu silogisme hipotetik? Silogisme hipotetik adalah hubungan antara dua proposisi digambarkan menggunakan kondisi jika maka. Misalnya premis mayor, jika hujan maka jalanan basah. Kemudian yang kedua premis minor, hujan turun. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan, jalanan basah. Itu adalah contoh dari silogisme hipotetik tadi. Kemudian yang ketiga adalah silogisme disjungtif. Jenis ini melibatkan pertanyaan dan atau. Contohnya, jika premis mayor, saya akan pergi ke bioskop atau ke perpustakaan. Kemudian ada premis minor. Contohnya, saya tidak pergi ke perpustakaan. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Contohnya, saya pergi ke bioskop. Kemudian validitas silogisme. Silogisme dapat dipastikan validitasnya jika kedua premisnya benar. Namun, kita harus berhati-hati dengan kesalahan penalaran yang bisa terjadi jika tidak memeriksa premis-premisnya dengan teliti. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah kesalahan dalam asumsi yang kita buat. Ini saya akan memberikan contoh yang salah dari kesalahan premis mayor ataupun kesalahan dari premis minor ataupun kesimpulan. Yang pertama yaitu adalah kesalahan dari premis mayor. Premis mayornya adalah semua hewan bisa terbang. Kemudian premis minornya kucing adalah hewan. Kemudian kesimpulannya kucing bisa terbang. Di sini kita bisa melihat bahwa kesalahannya ada di premis mayor, karena premis mayor tidak benar di sini. Tidak semua hewan bisa terbang, jadi kesimpulannya tidak dapat diterima.
Kemudian yang selanjutnya adalah kesalahan generalisasi yang terlalu luas. Contohnya yaitu premis mayornya semua siswa yang pintar suka membaca. Kemudian premis minornya Budi suka membaca. Kesimpulannya adalah Budi adalah siswa pintar. Di sini contoh itu bisa dikatakan salah karena kesimpulan tidak pasti. Suka membaca belum tentu suka membaca tidak selalu berarti pintar. Ini disebut kekeliruan membalikkan logika. Kemudian contoh tidak validnya silogisme yang selanjutnya adalah kesalahan hubungan sebab dan akibat. Contoh dari premis mayornya adalah jika hujan jalanan basah. Kemudian premis minornya jalanan basah. Kesimpulannya maka pasti hujan. Di sini kita bisa membayangkan bahwasannya pernyataan ini adalah pernyataan yang salah karena contoh di sini menyatakan kalau jalanan basah itu sudah dipastikan karena hujan. Itu tidak bisa diterima karena jalanan basah itu tidak selalu karena hujan. Bisa saja ada orang yang menyiramnya ataupun ada. Ya, itu tadi adalah penjelasan tentang kevaliditas silogis dan contoh dari silogis yang tidak valid. Kemudian selanjutnya kenapa silogisme itu penting? Silogisme penting karena membantu kita berpikir lebih sistematis dan menghindari kesalahan logika. Dengan belajar silogisme, kita bisa lebih kritis dalam menganalisis argumen-argumen yang ada di sekitar kita. Misalnya dalam berita, debat, atau bahkan saat kita mengambil keputusan. Contohnya dalam diskusi, jika kita bisa menggunakan silogisme yang benar, orang lain akan lebih mudah mengikuti argumen kita karena mereka tahu kita berpikir secara logis dan terstruktur. Maka dari itu mereka bisa menerima apa yang kita usulkan ataupun kita berikan. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai silogisme. Kesimpulannya, silogisme bisa dikatakan adalah dasar penalaran logis yang membantu kita untuk menarik kesimpulan-kesimpulan secara benar. Dengan memahami premis mayor, premis minor, dan kesimpulan, kita bisa menghindari kesalahan berpikir dan menjadi lebih kritis. Semoga materi ini bisa sedikit membantu teman-teman untuk memahami apa itu silogisme dasar dalam penalaran logis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.